Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Hajib yang akan memberikan materi tentang zikir dan doa. Baiklah, untuk memulai materi pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mari kita memulai materinya, yaitu tentang zikir dan doa. Pernahkah kalian itu melaksanakan zikir dan doa? Mungkin pernah ya, bukan mungkin ya, tapi ya pastilah setelah sholat itu kita melaksanakan zikir dan doa. Biasanya ya kalau kalian ingin sesuatu atau meminta sesuatu biasanya langsung berdoa. Tapi juga ada yang melakukannya itu setelah sholat ya langsung pergi. Nah, pengertian sendiri dari zikir dari bahasa Arab yaitu zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Secara istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya, seperti tahlil, tahmid, ataupun tasbih. Nah, dalil dari zikir atau doa itu tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi fadkuruni adkurkum wa ashkuruli wa la takfurun, yang artinya ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu dengan memberikan rahmat dan pengampun, dan bersyukur kepadaku serta jangan ingkar kepada nikmatku. Sedangkan doa itu berasal dari bahasa Arab yang berarti yang lafadznya yaitu doa, yad'u, doa yang berarti panggilan atau seruan. Menurut istilah, doa adalah permohonan atau sesuatu yang disampaikan kepada manusia sebagai makhluk Allah kepada Sang Pencipta, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 40, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenalkan bagimu sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Lalu waktu-waktu yang utama untuk berdoa, ya, yang kiranya itu bisa langsung diijabah Gusti Allah. Amin ya Allah. Yaitu pada bulan Ramadan, terutama pada malam Lailatul Qadar. Biasanya itu kalau di daerah saya itu dilakukan sholat malam sekalian, lalu dilakukan doa itu ya. Lalu pada waktu wukuf di Arafah ketika menunaikan ibadah haji, ketika turun hujan itu disarankan juga untuk berdoa. Lalu sebelum dan setelah salat fardu, lalu di antara azan dan iqamah, ketika i'tidal yang terakhir dalam salat, lalu ketika sujud dalam sholat, ketika khatam dalam membaca Al-Quran 30 juz, lalu sepanjang malam utama di pertiga malam atau akhir waktu sahur. Nah, ini juga sangat abdol ya. Bisa juga dibarengi dengan sholat tahajud. Lalu di sepanjang hari Jumat, karena mengharap berjumpa dengan saat ijabah, saat diperkenalkan doa itu yang terletak di antara terbit fajar hingga terbenam matahari pada hari Jumat, terutama di antara dua khutbah Jumat. Jadi untuk laki-laki pada saat Jumatan, terutama di waktu di antara dua khutbah Jumat itu disarankan untuk berdoa ya, agar doanya terkabul. Semoga saja. Lalu pada saat kritis atau genting, pada saat teraniaya, lalu pada saat minum air zam-zam. Nah, tempat yang baik untuk berdoa, nah ini rata-rata di daerah Mekah sana ya, di Arab ya. Jadi semoga kita mendapatkan lebih banyak rezeki agar kita bisa berkunjung di sana, lalu kita bisa berdoa di sana. Yaitu ya tempatnya di kala melihat Ka'bah, melihat Masjid Rasulullah, di tempat melakukan tawaf, di sisi multazam dalam Ka'bah, di sumur Zam-Zam, di makam Nabi Ibrahim, di atas bukit Safa Marwah, di Arafah, Musdalifah,
di Mina dan di sisi Jamarat yang 3. Lalu ada berdoa. Nah, ini berdoa itu ada adabnya ya, dengan langsung berdoa. Nah, ini adabnya adalah berdoa dengan perut yang diisi dengan yang halal. Berdoa sendiri itu diusahakan dengan yang halal. Jadi makanan yang kita makan itu sifat dan bentuknya itu halal ya, entah dari cara mendapatkannya atau makanan tersebut memang halal. Lalu menghadap kiblat, memperhatikan saat yang tepat untuk berdoa ya, seperti tadi di tengah malam atau setelah salat fardu, mengangkat kedua tangan sekitar kedua bahu lah, lalu memulai dengan istighfar, memuji Allah dan membaca sholawat. Lalu harus dengan sifat tawaduk, rendah hati dan rasa takut, serta tidak mengeraskan suara, menyederhanakan suara antara bisik-bisik dan suara keras. Lalu juga tidak berdoa untuk keburukan atau memutus tali silaturahmi. Jadi berdoa itu yang baik-baik saja. Jadi jangan berdoa untuk mendoakan yang buruk-buruk. Itu malah tidak baik ya. Lalu harus fokus dengan suara yang rendah hati. Jadi kita itu meminta kepada Allah. Jadi kan kalau meminta itu ya harus dengan memohon suara yang pokoknya rendah hati lah, jangan sombong. Lanjut manfaat doa. Manfaatnya itu banyak ya. Terhindar dari sifat sombong, lalu terhindar dari gampang putus asa, dan hati pikiran tenang, memberikan motivasi atau dorongan yang kuat dalam menjalani kehidupan. Dan dimanapun kita berada, selalu dalam lindungan Allah. Dan kita akan serasa makin dekat dengan Allah. Begitu juga sebaliknya, di akhirat kelak kita akan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, ini adalah bacaan zikir setelah sholat. Nah, bagi kalian mungkin jarang ya setelah sholat itu zikir, apalagi kalau sholat sendiri. Biasanya itu langsung setelah sholat berdoa ya. Nah, ini ada tata caranya. Yang pertama, mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Lalu juga setelah itu membaca tahlil, la ilaha illallah. Atau juga bisa dibaca dengan lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu juga di selanjutnya membaca istighfar, Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqni wallahu alam. Nah, ya, dibaca sendiri. Lalu juga membaca lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata salam tabarak rabbana wa ta'ala jalali wal ikram. Lalu membaca tasbih 33 kali, subhanallah subhanallah. Lalu tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali juga. Lalu takbir 33 kali. Lalu membaca la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini apabila dilaksanakan secara lengkap sebelum membaca tasbih terlebih dahulu membaca bacaan berikut. Ya. Lalu setelah itu kita baca Al-Fatihah 1 kali, membaca ayat kursi, lalu dilanjutkan membaca tasbih berikutnya seperti tata cara zikir di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ribet. Pokoknya dipelajari cara berzikir. Lalu setelah berzikir kita menyerukan nama Allah. Lalu kita itu langsung berdoa, ya kan? Pembukaan doa. Doa itu hendaknya dimulai dengan membaca bismillah, lalu dilanjutkan dengan membaca tahmid serta selawat Nabi. Lalu isi doa. Mengenai isi doa itu yang kita panjatkan boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa daerah, atau bahasa apapun. Yang penting kita itu mengerti dan paham terhadap maksud doa yang kita panjatkan. Jadi ya berdoa, lalu jangan ya sok-sokan bahasa Arab. Mungkin kalian nggak tahu artinya, terus kalian berdoa. Jadi bahasa yang digunakan sebenarnya insya Allah Allah itu mengerti bahasa kita ya. Semoga kita dikabulkan. Lalu setelah itu penutup. Pada saat kita selesai membaca doa, hendaklah ditutup dengan diakhiri dengan membaca hamdalah atau dengan selawat Nabi. Tuh.
Lalu bacaan doa setelah sholat. Nah, doa yang disyariatkan dalam Islam sangat banyak. Ini di bawah ini adalah yang dikemukakan doa inti setelah sholat fardu beserta urutan-urutannya. Berdoa untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, ini doa memohon ampun atau taubat. Rabbana la tugzi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ini yang artinya, ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami sesudah Engkau tunjukkan kami, limpahkanlah karunia kepada kami, sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah. Nah, lalu doa untuk menuntut ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Lalu untuk menghadapi ujian, Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini juga biasanya saya dulu waktu ujian selalu membaca ini sebelum ujian ya. Lalu doa memohon selamat dunia akhirat. Sapu jagat kalau orang Jawa artinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu untuk menjadi orang pandai bersyukur, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mat takalati an'amta alayya wa ala walidayya wa an'amla sholihan wa tarduhu wa aslih fi dzurriyyati inna tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lalu berdoa untuk orang lain. Nah, ini untuk mendoakan Bapak Ibu, Rabbik firli wali walidayya warahmuha kama rabbayani shaghira. Lalu juga untuk mendoakan keluarga atas yang menjadi keluarga yang sholih. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mendoakan kaum muslim dan muslimat agar diampuni dosanya. Ini Allahumma ghfirli lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka al qaribu mujibud da'wat. Nah itu kumpulan yang doa penting yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, kalau mungkin kalian ada doa-doa lain yang biasanya kalian sampaikan, silahkan bisa kita bahas bersama-sama. Lalu bisa juga kita diskusikan bareng-bareng. Nah, lalu kita akhiri juga pertemuan pada kali ini. Setelah ini pertemuan ini, semoga kita bisa bertemu kembali dan bisa membahas materi tentang doa ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.